Assalamualaikum Mbak Alfia sama Firman. Tunggu teman-teman dulu ya untuk bergabung ya. Ya, siap. Baik. Mbak Alfia udah udah aktif nih. Selamat ya Mbak. Makasih Pak, sudah aktif. Alhamdulillah. Lama tidak melihat Mbak Alfia ini. Iya Pak. Selamat datang Pak Gusdi. Mohon izin nunggu teman-teman yang lain dulu Pak ya. Terima kasih datangnya Pak Gusdi. Ya, silakan. Mas Budi, Pak Erik hadir? Pak Erik kemungkinan nggak bisa join lagi flight. Selamat datang Mas Ervan, Pak Erik. Makanya hadir juga Pak Erik ini. Mohon izin menunggu teman-teman LHK malah belum datang ini. Ya, sore Pak Didit. Siap. Weh, Bos Erik, delay ya? Saya lagi di bandara ini mau check-in, mau boarding. Di mana, Bos? Di bandara mana? Ya. Tes. Mana nih kok mati? Hidup. Mau izin, mau boarding, nanti aku check out. Teman-teman saya minta ikut, Mas Didit. Ya, yang lain diminta ikut dong. Jangan Mas Budi doang. Yang lainnya. Mas Budi ada Mas Budi. Mas Budi, Rio, Anggi, Mbak siapa? Mbak Krisna.
Lagi ada jadwal meeting semua kayaknya, Pak. Nah, teman-teman KLHK belum ada nih. Udah ada Mas Budi sama Mbak Ana Amelia Warna Amelia, oke. siap membantu. Siap. Mbak Ana Amelia ini Mbak Ana. Iya Mbak Ana. Nah, silakan menyapa Mbak Ana Amelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Tahun kabarnya depan Mbak Ana? Mbak Ana DAK tahun depan Baik, kelihatannya. alhamdulillah kabar baik. Wah, akhirnya banyak punggawa yang baik lagi nih Mbak Ana, Mbak Iya, Pia. nih itu Pak Erik nih suruh mantau. Siap. Sehat Mbak Ana? Mohon izin ya, untuk teman-teman KLHK malah yang belum datang. Kalau Zoom gini matiin mikrofonnya gimana ya? Boleh. Lagi di mana sih bos, Pak Erik? Melancong terus. Pangkalan Bun, Walah, acara apaan? lihat orang hutan. Oh, tak kira ngeliat tambang. Lanjut ya, saya standby. Siap, siap, siap. Ada Mas Kulfi suaranya. Ini ada Kalwan ini Mas Kulfi. Mas Kulfi, teman-teman yang lain mana ya? Dulu di kantor Mas Kulfi. Lagi pada ada meeting semua, Mas. Kayaknya. Ini adik Kawalani dari anu ya? Dari mana nih? LH ya Mas Bud? Siapa, Mas? Adik Kawalani ini siapa nih? Nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Dia kan nggak ada ya.
Oke, mohon izin. Mohon maaf agak terlambat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan waktu dari Mas Ervan, Pak siapa? Pak Gusdi, Pak Erik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk mempersingkat waktu ini sebagai rangkaian dari persiapan ya. Persiapan pembahasan rencana kegiatan DAK sub bidang lingkungan hidup. Kemarin kami sudah menyelenggarakan selama 3 hari dari Senin sampai Selasa terkait pembahasan rencana kegiatan DAK bidang sub bidang kehutanan. Ini mungkin karena kami mengundang Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman dari ODA dan Sisdur, untuk sharing untuk memberikan sebuah penjelasan singkat pada teman-teman. Banyak yang baru nih Pak Gusdi dan Mas Ervan, teman-teman mungkin perlu pencerahan sebentar walaupun sudah membaca manual booknya yang terkait dengan teman ODA dan Sisdur terkait dengan mekanisme dan tahapan dari penetapan RKDAK. Yang kedua nanti kita akan membahas secara teknis mungkin dengan teman-teman LH terkait kesepakatan matriks kerja yang akan kita gunakan dalam pembahasan rencana kegiatan RKDAK dan juga berita acara yang akan disampaikan kepada teman-teman OPD pelaksana Dinas LH di daerah. Rencana kita akan mengadakan rapat tersebut di Selasa sampai dengan Kamis besok. Mudah-mudahan kami mohon bantuannya Pak Gusdi, Krisnanya mudah-mudahan lancar. Beberapa kemarin sempat trouble sebentar sih, tapi nggak ada masalah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami mohon bantuannya siapa? Ada teman-teman Sisdur atau PD kok ODA sekarang? PD, pembangunan daerah yang bisa menjelaskan secara singkat tahapan dalam penetapan RKDAK yang akan dilakukan sebagai acuan teman-teman. Nanti kita bagi dalam 4 des. Masing-masing des itu terdiri dari hampir 50-an daerah ya, yang akan kita bahas secara virtual. Mungkin waktu dan tempat kami silakan. Monggo silakan siapa? Sisdur atau PD silakan. Mungkin karena ini mohon maaf agak terburu-buru. Undangannya juga virtual. Monggo silakan waktu dan tempat. Kami silakan Pak Gusdi atau Mas Ervan and the gang yang bisa memaparkan secara singkat saja terkait dengan Mas Gusdi kali ini. RK. Nah ini monggo udah ada penggawa ini. Saya Mbak Ana, Mbak Alfia, comeback. Mbak Ana udah pulang ya? Mbak Ana juga udah pulang. Sudah. Oh, selamat bergabung kembali Mbak Ana. Iya. Jadi masih draft laporan itu masih berbentuk draft. Izin saya dulu ya. Iya, silakan Mas. Silakan Pak Gusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu. Terima kasih Mas Didit atas undangannya. Yang terhormat Pak Erik, Bu Ana, Mas Ervan, dan teman-teman semua, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit terkait dengan mekanisme penyusunan RK DAK Fisik tahun anggaran 2021, terutama terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, lanjut saja. Jadi ada 4 hal kira-kira yang kami sampaikan di sini. Pertama adalah dasar hukumnya, kemudian bagaimana penyusunan RKDAK sendiri, dan beberapa kebijakan di Krisna DAK. Selanjutnya ada demo nanti dari Mas Firman. Lanjut saja. Dasar hukum. Oke, jadi mungkin untuk undang-undang teman-teman sudah sangat paham. Mungkin yang baru ini yang terkait dengan Permen nomor 4 tahun 2019 tahun PPN terkait dengan tata cara perencanaan dana transfer khusus. Ini Mas Ervan dan Mbak Alfia yang menyusun ini. Oke, lanjut saja. Nah, di sana ada ketentuan terkait dengan penyusunan rencana kegiatan DAK fisik di pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 7. Jadi intinya memang untuk RK sendiri itu paling sedikit memuat
terkait dengan rincian dan lokasi, target output, pendanaannya, metode pelaksanaan kegiatan penunjang. Kemudian tidak lupa juga bahwa untuk penyusunan RK, daerah ini diharapkan saling berkoordinasi. Jadi tidak hanya OPD-nya saja, tapi juga Bapedanya dilibatkan. Gitu. Seperti itu, kemudian KL teknis dan Bappenas juga terlibat. Dan hasil dari penyusunan RK dituangkan dalam sistem informasi Krishna. Lanjut. Bapak Ibu, mungkin ini sedikit terkait dengan pagu alokasi DAK Fisik 2021. Untuk LHK sendiri terdiri dari subbidang kehutanan dan lingkungan hidup. Di 2021 kita juga sudah mengadopsi tematik ya. Jadi ada kurang lebih tematik terkait dengan kematian ibu dan stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Untuk bidang DAK sendiri, di kehutanan hanya satu tematik ini, yang terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian di LH ada dua, yakni soal stunting dan ekonomi berkelanjutan. Oke, lanjut saja. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke kurang lebih tahapan RK. Jadi tinggal satu step lagi sebenarnya menuju ke transfer data ke OMSPAN. Kita sudah melewati banyak tahapan, mulai dari prausulan, kemudian usulan, di daerah mengusulkan kegiatan, ada verifikasi terutama oleh kawan-kawan Dagri, kemudian ada penilaian, di sini Bappenas dan KL juga melakukan penilaian. Kemarin kita sudah sinkron juga, sudah tahapan sinkronisasi dan harmonisasi. Di RK, di sini memang Kemenq menginput cappingnya maksimal pagu per subbidang, kemudian Pemda menyesuaikan dan melakukan konfirmasi usulan kegiatan berdasarkan pagunya. Selanjutnya KL dan Bappenas melakukan penilaian atas usulan daerah. Jadi di RK kurang lebih itu yang dilakukan. Lanjut saja. Untuk tahapan penyusunan RK sendiri kurang lebih flow-nya seperti ini. Pertama, Pemda itu dapat menginput kegiatan penunjang maksimum 5% dari subbidang atau tematiknya. Kemudian Pemda juga dapat mengupdate kegiatan fisik, dia dapat mengedit detail rinciannya. Selanjutnya setelah di-editing, dia juga bisa melakukan konfirmasi daerah bahwa dia telah menerima apa yang sudah disampaikan oleh pusat. Kemudian setelah menerima, di subbidang dia akan logging datanya, jadi datanya di-log, tidak lagi dilakukan perubahan. Setelah di-log, maka teman-teman KL dan teman-teman Bappenas itu bisa melakukan approval. Oke. Setelah proses approval selesai, KL juga melakukan logging terhadap approval. Jadi tidak dilakukan perubahan lagi. Ketika dua-duanya sudah log, maka Pemda bisa signing RK-nya. Selanjutnya KL juga lalu bisa melakukan signing terhadap backup RK. Jadi Pemda dulu, Pemda selesai, baru KL melakukan tanda tangan. Oke, lanjut. Ini kalau kita bagi pengguna dan apa yang mereka bisa kerjakan di tahapan RK. Kurang lebih ada 3 pengguna, ada dari Pemda, ada dari KL, dan ada dari Bappenas. Untuk Pemda sendiri ada 2 jenis role, 2 peran di sini. Pertama Bapeda, yang kedua adalah OPD, seperti itu. Kalau Bapeda, dia bisa menambahkan kegiatan penunjang, kemudian bisa editing detail rincian juga, bisa konfirmasi, bisa logging, dan bisa signing. Okay.
Untuk OPD, dia bisa menambahkan kegiatan penunjang, melakukan editing detail rincian, konfirmasi, dan signing juga seperti itu. Untuk KL, kita bagi dua juga, sama seperti di Pemda, ada planner dan ada approver. Kalau planner kurang lebih dia bisa melakukan konfirmasi detail rincian, konfirmasi di sisi pusat, kemudian bisa menambahkan detail rincian baru. Jadi jika diperlukan, maka teman-teman KL itu bisa menambahkan detail rincian yang baru. Oke. Kemudian bisa juga melakukan editing terhadap detail rincian, misalkan ada yang volumenya kurang tepat, maka disesuaikan. Kemudian planner juga bisa melakukan signing rekap RK. Untuk approver, ada satu keistimewaan untuk approver, dia bisa melakukan unlock data. Jadi kalau dibutuhkan, dia bisa melakukan unlock terhadap data. Kemudian dia juga bisa lock atau unlock dari sisi approval. Jadi kalau mungkin ada yang masih salah, dia bisa melakukan lock maupun unlock seperti itu. Kemudian untuk detail rincian, dia juga bisa meng-approve. Selain itu bisa menyesuaikan volume dan unit cost. Dan yang terakhir adalah dia bisa signing terhadap RK. Untuk Bappenas hanya satu action memang, approvernya adalah bisa melakukan approval detail rincian dan perencanaan. Oke, lanjut saja. Nah, ini kurang lebih kombinasi penilaian RK DAK Fisik tahun 2021. Jadi di RK memang sudah tidak ada stop program, tidak ada no action seperti itu. Jadi kalau di sini hanya ada reject atau approve saja seperti itu. Nah, ketika teman-teman penilai dalam hal ini KL dan Bappenas kombinasinya adalah no action dan approve, maka dia approve. Oke. Kalau dibalik pun demikian, kalau KL-nya approve, kemudian Bappenasnya no action, dia juga approve. Kalau dua-duanya approve, ini yang paling valid, maka hasilnya adalah approve. Selain itu, kita anggap semuanya reject. Oke. Yang berbeda di RK-DAK tahun ini adalah default penilaiannya adalah no action. Jadi kita reset lagi penilaian yang dari sinkron. Jadi kalau kawan-kawan tidak melakukan penilaian, maka kita anggap reject seperti itu. Lanjut. Oke. Ini adalah beberapa perbedaan antara kegiatan penunjang di 2020 dan 2021. Jadi untuk 2021 kurang lebih di-clearkan lagi maksud dari masing-masing kegiatan penunjang seperti itu. Oke. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah mekanisme perhitungan batas pagu. Jadi kalau tidak ada tematiknya, ini contoh yang nomor 1. Kemudian kalau ada tematiknya, ini yang contoh nomor 2. Jadi karena di regulasinya sudah ditentukan soal pagu per tematik, maka penunjangnya juga ikut ke pagu tematik tersebut di case nomor 2 seperti itu. Jadi kalau di pagu subtematik, maka pagu tematik itu kurang dari sama dengan penunjang, kemudian ditambah fisik seperti itu. Di pagu maksimalnya itu harus
sesuai dengan apa yang ada di penunjang dan fisiknya seperti itu. Lanjut saja. Ini beberapa kebijakan di sistem informasi Krishna DAK dalam penyusunan RK. Pertama, ubah data dapat dilakukan untuk mengubah data di detail rincian. Jadi volume, unit cost, metode pelaksanaan, keterangan, komponen, kemudian readiness kriteria itu bisa dilakukan perubahan. Kemudian daerah itu melakukan input kegiatan penunjang di level subbidang. Oke. Kemudian kalau ada tematiknya, maka dia harus menentukan per tematiknya. Oke. Dan itu 5% dari yang ada di total pagu. Kemudian kita tidak bisa mengubah lokus dan lokasi. Jadi kalau misalkan misalnya sekolah ya, jadi kita tidak bisa mengubah terkait sekolahnya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan penambahan terhadap detail rincian kegiatan. Oke, yang nomor 4, kita juga bisa mengubah jenis menu atau rincian kegiatan. Oke, ini kita ada satu fitur di Krishna, yakni melakukan copy from. Jadi misalkan kalau ada yang salah kamar, itu bisa dibantu oleh kawan-kawan di pusat untuk datanya di-copy ke tempat yang benar. Seperti itu. Oke. Kemudian perubahan data itu bisa dilakukan oleh planner di KL. Kemudian untuk usulan baru itu hanya dapat dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi DPR dan pagunya cukup. Jadi pagunya itu lebih besar dibandingkan apa yang di-approve dan apa yang sudah menjadi stok program. Jadi kalau itu di total harusnya harus yang pagunya masih ada space seperti itu. Lanjut. Oke, ini adalah beberapa fitur di Krishna DAK. Pertama, kita sudah punya info box tematik, jadi sudah bisa menampilkan pagu per tematik. Ini tidak ada di tahun 2020 kemarin. Kemudian ada fitur copy from. Ini bisa membantu kawan-kawan KL kalau ada yang salah tempat, seperti itu. Kemudian tabul approval, ini bisa membantu kawan-kawan untuk melakukan approval secara cepat, jadi model book, seperti itu. Kemudian list perbaikan, ini kurang lebih untuk memantau mana saja yang belum dilakukan penilaian oleh KL atau Bappenas. Kemudian ada fitur summary RK, ini juga bisa menampilkan progres atau rekap dari penyusunan DAK. Oke. Kemudian ada draft rekap RK-nya juga, ini kurang lebih list yang sudah terkonfirmasi akan ada di sana. Pemda bisa melakukan pengecekan ulang sebelum nanti dilakukan logging oleh daerah dan oleh pusat. Lanjut. Bapak Ibu, untuk rekap DAK sendiri kita ada sedikit perubahan. Jadi kalau yang sekarang itu kita sudah bisa splitting tematiknya. Jadi kalau di suatu subbidang dia punya 2 tematik, nanti akan muncul per tematik. Oke, lanjut. Lanjut saja. Oke, mungkin untuk demonya nanti akan diteruskan Mas Firman, tapi saya akan menerangkan sedikit beberapa perubahan di sini. Pertama, untuk di KL, jangan lupa untuk memilih jenis role-nya. Jadi tadi yang kami jelaskan ada approver, ada planner, kemudian harus dicentang jika ingin user tersebut mendapatkan akses ke RK, dan
untuk signernya juga dicentang agar dapat melakukan signing di rekap RK. Jadi kalau ini tidak dicentang, maka si user tersebut tidak bisa melakukan signing. Lanjut. Oke, di bawah ini ada info box, kemudian kalau yang warna merah hijau itu sudah pernah di tahun kemarin, yang di bawahnya ini baru, yang per tematik. Oke. Ini bisa menjelaskan ke kawan-kawan pengguna berapa maksimum pagunya per tematik tersebut, total yang sudah di-approve, kemudian fisiknya berapa, penunjangnya berapa. Lanjut saja. Oke, ini adalah konfirmasi daerah. Bisa dilihat di kolom konfirmasi daerah. Kemudian yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di KL adalah melakukan approval terhadap apa yang sudah disampaikan oleh daerah. Lanjut. Oke, ini kurang lebih cara untuk mengubah detail RK. Nanti mungkin Mas Firman bisa menerangkan lebih detail terkait dengan ini dan sekalian didemokan. Lanjut saja. Oke, ini contoh bagaimana kita melakukan copy paste lah, copy from ketika kita ingin memindahkan satu detail rincian ke tempat yang lain seperti itu. Jadi kita bisa menentukan di mana kita menempatkannya. Ini contoh yang tadinya di rincian 02 yang terkait dengan lab kimia akan kita pindahkan ke rehab ruang kelas gitu. Jadi copy itu hanya bisa dilakukan ketika data referensinya sama. Misalkan ini sama-sama sekolah SMA, referensinya klop, maka dia bisa berpindah. Lanjut. Ini adalah tadi yang kami sampaikan, bagaimana kawan-kawan nanti bisa melakukan approval secara cepat. Jadi tinggal di-approve masing-masing atau ada tombol yang warna kuning itu untuk melakukan set all untuk approval-nya. Lanjut saja. Oke, mungkin dilanjutkan Mas Firman terkait dengan demonya. Baik, Pak Gusti, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Mohon izin waktunya sebentar. Kami melanjutkan paparan kami nanti bagaimana Bapak Ibu melakukan proses penyusunan RK melalui sistem informasi Krisna. Baik, hal yang pertama dilakukan adalah sebenarnya teman-teman daerah dulu, mereka akan menginput data penunjang dan melakukan konfirmasi terhadap usulan-usulan daerah. Ini sebagai contoh, kita ambil di Provinsi Aceh, jadi inilah tampilan awal di portal teman-teman di Provinsi Aceh. Yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa juga melihat yang kemiripan di portal Bapak Ibu. Yang pertama adalah stage, ini ada atau tahapan. Inilah tahapan yang sedang terbuka saat ini, yaitu penyusunan RK. Kemudian yang baru berikutnya adalah info box. Info box-nya ada dua. Yang pertama di atas, ini seperti tahun lalu sebenarnya. Jadi ada informasi pagu total, alokasi, kemudian ini yang hijau adalah total fisik dan penunjang, yang biru adalah penunjang, fisik, mohon maaf maksud kami, dan yang orange adalah penunjang, total penunjang. Sedangkan yang di bawah, yang approve, ini adalah nilai yang sudah di-approve. Oke, yang merah nanti ada sisanya, kemudian total yang approve, fisik ada sekitar 4,8 M, kemudian yang approve penunjangnya masih 0. Nah, yang berikutnya adalah info box terkait dengan tematik. Jadi karena sekarang 2021 ada tematik, maka
kita rinci lagi infoboxnya. Ada pagu tematik untuk ibu dan stunting, penurunan ibu dan stunting, kemudian kemiskinan, ketahanan pangan, dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Ini juga sama, jadi yang merah ini adalah pagunya, pagu tematiknya, kemudian yang biru adalah total fisiknya, yang orange adalah total penunjang, yang hijau adalah total fisik dan penunjang. Nanti kalau ingin melihat yang approve saja, tinggal Bapak Ibu klik di sini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang dilakukan teman-teman daerah adalah melakukan input kegiatan penunjang. Jadi Provinsi Aceh misalkan ada di subbidang kehutanan, lalu mereka akan menginputkan kegiatan penunjangnya. Jadi nanti dipilih kegiatan penunjangnya, kemudian pilih tematiknya. Karena subbidang kehutanan ini termasuk dalam program ketahanan pangan, maka dipilih program ketahanan pangan. Oke, kemudian volumenya berapa, lalu otomatis nanti sistem akan menghitung berapa jumlah tematik atau jumlah penunjang yang dapat diinputkan ke dalam sistem. Di sini disampaikan bahwa total penunjang kegiatan itu tidak boleh dari 320 dan maksimalnya yang dapat diisi adalah 320 juta. Katakan kita inputkan 100 juta, 3123 harus simpan. Oke. Ini 100 juta, otomatis infobox-nya akan bertambah. Seperti itu, akan bertambah. Di sini juga akan bertambah nilai penunjangnya. Oke. Selanjutnya teman-teman daerah akan melakukan konfirmasi atas usulannya. Jadi masuk lagi ke rinciannya, lalu dicek kembali usulan kegiatannya. Pertama bisa diubah, ada hal-hal yang ingin diubah. Kalau ini adalah nilai sinkron kemarin yang disetujui, yang disepakati, misalkan ingin bertambah atau berkurang, bisa diisi volume, kemudian unit cost-nya, kemudian komponennya ingin ditambah, kemudian readiness kriterianya, apakah ada update-an lagi, lalu terakhir keterangan RK bisa ditambahkan dan juga titik koordinat. Oke, nanti disimpan saja. Selanjutnya nanti diklik, caranya klik konfirmasi di sini, klik konfirmasi daerah, kemudian jika klik diterima, nanti sistem akan menghitung kembali berapa sudah jumlah penunjang, berapa jumlah usulan yang sudah dikonfirmasi, maka dicek kembali apakah nilai usulan RK-nya masih cukup dengan pagu tematiknya. Karena sudah masih cukup, ada tanda checklistnya, nanti ketika tanda cross, tanda silang, maka tidak bisa disimpan, sudah melebihi dari pagu, tapi kalau tanda checklist, ini cukup dan sesuai dengan pagunya. Simpan. Seperti ini. Begitu juga yang lainnya, disimpan, dicek lagi, konfirmasi, kemudian disimpan. Oke. Nah, teman-teman daerah nanti juga dapat dicek kembali hasil konfirmasi, hasil inputan penunjang dan konfirmasi usulan di draft RK. Ini kemudian kita pilih kehutanan, view. Oke. Nah, jika memang sudah cocok, cross check semuanya, maka selanjutnya adalah mengunci atau melock data bahwa yakin bahwa ini sudah tidak ada lagi perubahan. Caranya ada di subbidang, kemudian pilih subbidang mana, baru dikasih lock. Nah, ini tidak ada berarti perlu dicek lagi ada role-nya. Jadi Bapak Ibu, role-nya yang dapat melakukan log data ini adalah Bapeda. Jadi
teman-teman OPD tidak bisa melakukan log data, hanya teman-teman Bapeda. Jadi memang perlu koordinasi antara OPD dengan Bapedanya. Oke, kita masuk ke kehutanan, lalu log data. Silakan diisi saja kelengkapannya, baru oke. Nah, ketika oke, maka fiturnya akan mengunci dan tidak bisa di-unlock lagi oleh daerah. Jadi fitur editingnya juga sudah dikunci dan tidak bisa di-lock lagi, di-unlock lagi. Oke, ini selesai untuk daerah. Selanjutnya kita masuk ke Bapak Ibu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada dua tadi peran Bapak Ibu. Pertama sebagai planner, oke, kita coba dulu sebagai planner. Oke. Dan jangan lupa nanti dicentang RK-nya. Jika tidak dicentang, maka tidak dapat akses untuk melakukan editing ataupun approval nantinya. Jadi ini memang butuh aksi lagi dari Pak Didit sebenarnya admin untuk mereview kembali user-user siapa yang dapat diberikan akses. Oke. Nah, di sebagai planner ini kita juga bisa bertindak sebagai daerah. Kita dapat mengedit kembali usulan ataupun menambah usulan. Contohnya tadi di Aceh, nah, di sini nanti akan kelihatan jumlah yang sudah tadi diinput dan penunjang yang sudah diinput. Kemudian, kehutanan tadi. Lingkungan hidup itu punya kewenangan kabupaten kota. Kita coba daerah lain, misalnya Sumatera Utara. Nah, di sini, oke. Nah, di sini kawan-kawan planner itu bisa melakukan editing dengan cara klik gerigi, tombol gerigi di sebelah kanan, baru klik ubah. Lalu bisa juga menggunakan fitur copy from, menyalin di rincian dari subbidang lain, dari rincian lain seperti itu, ke rincian mana, oke. Selanjutnya bisa menambah juga secara manual. Nah, ini. Ataupun bisa kembali mengaktifkan yang stok program. Kebetulan di Sumatera Utara ini semua sudah approve. Nah, kalau memang ada yang stok program, maka nilai default status pusatnya ini atau konfirmasi pusatnya ditolak. Jadi tapi nanti kawan-kawan Bapak Ibu planner ini bisa mengaktifkan kembali yang stok program. Untuk yang reject itu tidak bisa lagi diaktifkan. Memang sudah default, dia tidak boleh diaktifkan lagi. Oke. Ini yang untuk planner. Kemudian kita coba bertindak sebagai approver. Sebagai approver, tampilannya agak berbeda. Kita coba pilih Provinsi Aceh. Oke. Nanti di sini ada tombol baru yang fitur baru namanya list perbaikan. Nanti akan menampilkan informasi 10 usulan teratas yang sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan daerah. Jadi Bapak Ibu bisa menuju
keusulannya dengan cepat nanti atau jam, nanti diklik di sini. Di sini kelihatan nanti ada kode bidang, subbidang, kemudian menu kegiatan, dan ini adalah kode detail rinciannya. Jadi tinggal diklik saja, maka otomatis nanti akan dilempar ke daerah atau usulan-usulan yang sudah dikonfirmasi oleh daerah. Nah, usulan yang sudah dikonfirmasi, maka kolom approval-nya, clicking approval-nya akan hidup. Sedangkan yang tidak atau belum dikonfirmasi, kolom approval-nya disable, jadi tidak bisa diklik. Oke, metode approval-nya ada dua. Pertama, clicking, satu persatu, diklik. Kemudian pilih aksinya, approve atau reject. Oke. Atau metode kedua adalah tabular approval. Jadi diklik tabular approval, ini cara cepat. Bapak Ibu, kalau nanti usulannya banyak dan sudah dipastikan usulannya approve semua, tinggal diklik approve, ataupun manual satu-satu juga bisa dilakukan. Reject seperti itu. Oke. Kemudian juga input catatannya juga bisa copy paste, disetujui. Ctrl C sama Ctrl V, baru simpan. Oke, maka akan kelihatan tadi kita tolak yang usulan pertama, yang keduanya kita approve. Oke, jika sudah selesai, maka selanjutnya adalah melakukan log approval. Log approval nanti ada di subbidang, bisa diklik di tombol sebelah kanan, di tombol geriginya. Di sini ada dua pilihan. Pertama, bisa unlock kembali datanya, maka ketika di-unlock, otomatis daerah akan terbuka kembali cara input penunjang ataupun konfirmasi atau edit usulannya. Jika log approval akan mengunci approval-nya dan fitur penilaiannya sudah dinonaktifkan. Jika sudah, di-lock saja. Nah, maka fitur penilaiannya tidak dapat dilakukan lagi, tidak dapat di-clicking lagi. Info box-nya juga akan berubah. Di sini nanti akan kelihatan total yang sudah di-approve untuk subbidang kehutanan di Provinsi Aceh, dan ada sisa dari pagunya. Untuk tematiknya, jika nanti dalam satu subbidang ada dua tematik, juga bisa dilihat lagi berapa total yang sudah di-approve. Di sini kelihatan bahwa kita tidak meng-approve penyimpan tunjang sehingga nilai penunjangnya sama dengan 0. Oke. Jika sudah approval, maka tugas berikutnya adalah sign rekap RK. Tanda tangan rekap RK. Ada di menu rekap usulan, kemudian pilih wilayahnya, lalu pilih jenis rekap RK-nya, lalu pilih subbidangnya. Oke, ini otomatis nanti akan muncul informasi sign-nya aktif dan tombol sign dokumennya aktif. Oke, jika diklik maka tidak bisa, karena alurnya daerah dulu yang harus dilakukan tanda tangan, maka peran sign untuk pusat masih di-disable walaupun tombolnya aktif. Contoh, kita masuk ke portal daerah. Kemudian kita pilih jenis rekapnya, kemudian subbidangnya, lalu diklik. Nah, ini misalnya kehutanan, kepala dinas kehutanan. Yang sudah kami coba-coba tadi, Bapak Ibu, jadi masih ada datanya tersimpan. Lalu jika sudah ini aktif, maka selanjutnya pusat.
yang melakukan tanda tangan. Ini juga misalnya Kasudit ataupun simpan. Nah, sudah. Jika sudah, maka proses RK selesai. Namun jika masih ada kesalahan data, masih bisa dilakukan perubahan dengan melakukan unlock approval lagi. Ketika nanti unlock approval, maka proses tanda tangannya akan ke-reset secara otomatis dan harus tanda tangan ulang lagi. Oke. Sini nanti akan terlihat tanda tangannya akan ke-reset. Jadi dianggap belum selesai RK-nya dan dilakukan lagi proses dari awal lagi, lock dan sebagainya. Nah, selanjutnya nanti ada fitur summary di Bapak Ibu. Selain info box tadi, ada fitur summary yang bertujuan untuk memberikan summary progres dari penyusunan RK. Jadi misalkan di Provinsi Aceh ini ada satu yang sudah lock, kemudian confirm nilai yang sudah dikonfirmasi, kemudian yang sudah di-approve, penunjangnya berapa, kemudian total approve-nya berapa, nanti ada selisih, kemudian sudah lock, nanti akan ada tandanya, kemudian yang approval, ada kolom sign rekap RK, baik daerah dan pusat, dan bisa di-download melalui CSV atau Excel. Saya rasa itu aja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan ke moderator, ke Pak Didit. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusdi sama Mas Firman. Mungkin menarik penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan ini sebelum saya lempar ke teman-teman Mas Firman. Yang pertama, di dalam penetapan RK itu Bappenas nggak ikut tanda tangan ya? Seperti kemarin ya, jadi hanya 2 KLHK dan OPD ya? KL teknis dan OPD? Sebenarnya untuk penambahan tanda tangan itu masih dimungkinkan Pak Didit. Kalau memang dibutuhkan penambahan pihak lain yang ikut bertanda tangan, bisa disediakan juga. Oke. Ada pihak lain di daerah gitu yang apa namanya, yang bertanda tangan, ya mungkin kita sediakan satu lembar khusus yang mungkin sederhananya di-upload dulu saja di RK tersebut. Tapi ini subject to ini ya, kawan-kawan pembuat kebijakan ya. Ya, subject to discuss tuh Pak Gusdi, karena kita dari awal bareng-bareng lah. Akhirnya juga bareng-bareng lah. Saya menghormati teman-teman Bappenas. Yang kedua mungkin ini Pak Gusdi, mungkin informasi kepada teman-teman Sisdur dan teman-teman OPD ya. Kami kan sudah melaksanakan pembahasan terkait dengan subbidang kehutanan. Nah, ada beberapa keluhan nih dari teman-teman OPD bahwa ada beberapa daerah yang Bapedanya itu memaksa alokasi dari total usulan RK itu harus sama dengan alokasi. Walaupun sudah kita jelaskan bahwa memang yang dijadikan dasar RK adalah alokasi itu cuma sebagai batas indikasi ya. Nah, RK inilah sebagai validasi karena ada situ ada verifikasi dan cek terkait dengan readiness kriteria data dukung. Nah, ini banyak teman-teman Bapeda yang nggak sepakat Pak dan tidak mau melakukan lock karena usulan dari teman-teman OPD itu di bawah alokasi. Hasil RK di bawah alokasi. Mungkin ini butuh komunikasi dari teman-teman PD atau Sisdur kepada seluruh Bapeda ya biar persepsinya sama. Mungkin itu tambahnya Pak Gusdi. Iya Pak, baik. Jadi memang yaitu capping batas atas kan memang. Dan semuanya subjek to kesepakatan antara teman-teman di KL dengan teman-teman di daerah. Kalau tidak ada, kalau ada
Bapeda yang tidak mau melakukan locking, maka resikonya adalah lebih parah dari sisa. Dia nggak akan dapat sama sekali. Jadi ya nanti kami akan coba melalui jalur kami, Pak Didi. Ya, mungkin kalau kami kan kurang pas mengkomunikasikan dengan teman-teman Bapeda nih, walaupun sudah kita jelaskan pada teman-teman OPD. Dan kayaknya hampir sebagian besar seperti itu Pak Gusti. Mungkin mohon bantuannya teman-teman PD atau Sisdur bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman Bapeda di provinsi dan kabupaten kota. Terus yang kedua, Mas Firman, apakah untuk yang aspirasi DPR, stagingnya juga sama ya? Pak Gusti atau Mas Firman? Staging aspirasi, karena ini kan starting point-nya beda ya dengan yang reguler. Iya, stagingnya sama saja Pak Didit. Mungkin yang bedanya jika usulan DPR itu memang tidak ada representasinya, maka ada opsi untuk membuat detail rincian baru. KL yang menginputkan. Aduh, repot terus. Tapi kan itu sudah bersama juga Pak Didit kan? Iya, iya. Ya, siap. Monggo Bapak Ibu sekalian ada komentar terkait paparan dari Pak Gusti dan Mas Firman? Ada yang perlu ditambahkan, Mas Firman, Mbak Alfia? Mbak Fia? Mas Ervan, Pak. Silakan Pak, Mas Ervan. Monggo. Ya, Mas Didit, sorry. Ya, Mas Gusti, Bapak Ibu sekalian. Enggak sih, kalau saya sih, menurut saya udah lengkap apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gusti dan Bang Firman ya. Jadi mungkin tapi kalau tadi saya mau nanya aja ke Pak Didit, kan kalau tadi disampaikan juga kalau misalnya pagu alokasinya di atas, pagu approve kan sebenarnya masih bisa ngusulin tambahan ya Pak ya. Ini tapi sikap dari teman-teman KLHK sendiri seperti apa gitu? Karena kan tadi Pak Didit sendiri yang melempar itu, kasus itu. Ya kalau kami sih tetap kepada alokasi Pak sebagai tahapannya. Jadi kasusnya gini, teman-teman OPD itu sebenarnya memang secara kesiapannya dia tuh di under pagu memang. Ada beberapa memang sudah memilih untuk tidak mengambil alokasi total. Tapi teman-teman Bapeda memaksa dan tidak mau melakukan lock kalau usulan RK tidak sesuai dengan alokasi di sini kan. Sebenarnya kan nggak ada masalah kalau hemat kami kan endingnya adalah di RK. Jadi hasil verifikasi pada waktu pembahasan RK itulah yang menjadi alokasi yang kita sepakati antara tiga pihak, kami, Bapeda, dan teman-teman OPD. Nah ini mungkin komunikasi dengan teman-teman Bapeda untuk memberikan pencerahan saja mungkin Mas Ervan yang perlu dijalin. Berarti sebenarnya bukan dalam jumlah besar ya sisa-sisanya itu ya Pak? Enggak. Oh, jadi cuma Kalau sisa-sisa kecil aja. kayak itu kan nggak mungkin juga dengan unit cost. Karena kemarin kalau nggak salah yang di Kutanan terutama ya, yang di Kutanan ini kan memang pada waktu itu usulan dari Sinkron kan under pagu. Akhirnya teman-teman DJPK melakukan pembagian secara proporsional ke seluruh daerah. Nah ini mungkin yang agak menjadi concern dan memang hampir semua nih ada 29 ya, 29 provinsi itu hampir semua beberapa tidak mau lock karena hasil RK pembahasan RK kemarin jumlah alokasi yang disetujui di bawah pagu. Jadi mereka beranggapan masih ada sisa, kenapa tidak dioptimalisasi. Nah itu Mas Ervan yang menjadi masalah. Mereka tidak mau melakukan lock data kalau usulannya hasil RK tidak sesuai dengan alokasi pagu yang telah ditentukan. Ini masalah komunikasi mungkin ya, pemahaman dan komunikasi. Iya, betul. Pemahaman ini Pak. Komunikasi. Tapi pemahamannya hampir semua sama. Nah ini yang berarti ada masalah kalau menurut saya. Kalau salah satu sih oke ya. Hampir semua nih yang dirasakan teman-teman bidang hutan. Mungkin karena Bapedanya lagi kerja setoran nih, karena mungkin karena alokasinya ini kan lagi setoran bisa dioptimalkan, kenapa tidak? Nah, itu mungkin harus ada solusinya atau komunikasi Pak Mas Ervan. Iya, Pak Didit, terima kasih. Terus tadi sama yang tanda tangan, saya sepakat sih mungkin ya teman-teman di mungkin kalau ada pelibatan dari pihak lain gitu, termasuk dari Direktorat Sektor di Bappenas gitu. Sepemahaman saya Mas Gusti, mohon maaf kalau misalnya salah mungkin diluruskan.
Tapi sepemahaman saya kesepakatannya tuh kemarin kalau yang di tanda tangan di aplikasi itu kan memang cuman berdua ya Mas Yusdi ya, KL sama daerah Peda dalam hal ini. Iya. Tapi kemudian bisa disusunkan semacam diuploadkan gitu semacam tanda tangan hasil kesepakatan bersama gitu, seperti itu Pak Didit. Jadi nanti itu diuploadkan ke Krisna juga. Bisa. Gitu jadi itu. Kalau misalnya boleh sih, ya saya sangat baik sih kalau misalnya memang melibatkan banyak pihak ya Pak Didit ya, karena memang tadi betul awalnya kan bareng-bareng ya, masa akhirnya sendiri-sendiri gitu ya. Kita yang mulai mau yang mengakhiri kan nggak enak juga. Iya. Jadi memang sempat saya berikan opsi kami membuat BA manual Pak. Di BA manual yang kita tandangi di masing-masing desk antara perwakilan Bappenas, sektor, kami dan teman-teman OPD. Jadi itu sebagai sebagai legal formal lah bahwa kita harus melakukan. Kalau itu dimungkinkan, kalau memang staging penambahan tanda tangan di RK tidak dimungkinkan, kami mungkin bisa mohon Pak Gusdi agar ada bisa menu untuk upload BA manual atau diberikan nggak tahu lah apa macamnya lah sebagai lampiran dari RK. Ya, baik. Ya, Pak Didit. Kemarin sudah dibahas juga terkait dengan itu. Nanti kami provide. Oke, siap. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada tambahan, ada pertanyaan, sanggahan. Bu Pia mungkin tuh, Bu Pia dulu. Silakan Mbak Via, monggo nih. Welcome back, Mbak Via. Iya Pak, sebenarnya udah semua sih Pak. Cuman kalau misalnya pertanyaan saya kan tadi kan saya menyimak yang pertama kalau misalnya nantinya seperti tahun lalu, maksudnya direktur sektor juga tanda tangan, itu berarti pada saat lock approval-nya harus ditunggu dulu Pak. Nanti kan maksudnya kalau dulu kan forumnya tatap muka jadi mungkin lebih mudah koordinasi. Nah kalau kayak gini kan mungkin kalau misalnya sendiri-sendiri, jadinya pada saat dari KL mau lock approval sebelum bisa upload tanda tangan, berarti harus nunggu sampai Bappenasnya selesai proof gitu. Jadi maksudnya proses bisnisnya juga harus diperhatikan. Terus kemudian yang kedua pertanyaan saya nantinya Bapak ada kebijakan untuk input baru nggak Pak? Misalnya ada ganti referensi, ganti kecamatan. Nah itu mungkin juga harus disepakatin karena kemarin kan kami belajar dari pada saat tesnya Kementan itu Bu Windy beberapa kali koordinasi mengenai kayaknya Bu Windy juga baru ngeh kalau ganti referensi itu berarti input baru gitu. Nah ini kita mungkin mau tanya semua, saya juga baru ngeh. Iya Pak, itu namanya input baru. Nah ini akan ada atau enggak? Kalau ada pun harus ada BA-nya kan Pak, BATM-nya. Nah ini ntar seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Via diingatkan. Yang pasti satu jadi ingat saya. Jadi kemarin ini kalau di Kehutanan, kalau di LH sih nggak ada masalah ya. Kami kan sudah mengusulkan lewat direktur sektor terkait pada waktu pasca sinkronisasi itu penyesuaian detail referensi, baik kesalahan nama, bukan perubahan lokasi ya, kesalahan nama desa, kecamatan dan juga kesalahan penamaan dari detail referensi. Nah sampai saat ini alhamdulillah kayaknya belum dilakukan perubahan tuh Mbak Via. Kami sudah konfirmasi dengan teman-teman KKSDA juga kayaknya belum ada progres terkait di Krisnanya, kita cek ternyata masih sama. Karena hasil pembahasan DES ternyata tidak ada perubahan. Nah mungkin mention saja kepada teman-teman PD untuk bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, kalau dimungkinkan melakukan perubahan seperti itu, alhamdulillah Mbak Via, kami memang ada beberapa, terutama di sub bidang kehutanan ya, ada perubahan-perubahan terkait dengan leveling lokasi, bukan lokasi ya, desa. Data referensi, kalau dimungkinkan kami malah alhamdulillah. Kalau kemarin kan setelah itu kata statementnya Pak Putut tidak ada perubahan lokasi dan sebagainya. Nah kalau sekarang saya malah alhamdulillah kalau dimungkinkan. Mohon arahannya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya bukannya boleh ya Pak ya, tapi secara sistem bisa sih. Cuman mungkin teman-teman bisa tambahin. Jadi secara aplikasi bisa, tapi itu balik lagi ke kebijakan sebenarnya antara Bapak dan juga mungkin yang lainnya gitu Pak. Ya yang pasti kami akan selektif. Mungkin silakan Bu Tami kalau mau ditambahan. Mbak Tami. Mau menambahkan Pak, yang pertama terkait tanda tangan Bappenas. Tanda tangan sektor Bappenas itu bisa dilakukan langsung di lembar tersebut, jadi tidak perlu yang upload ulang. Yang kalau misalnya yang upload terpisah itu mungkin pihak lain di daerah
di daerah atau pihak lain misalnya seperti Direktorat Teknis di KLHK gitu mau ikut tanda tangan itu baru di lembar lain diupload secara tersendiri. Cuma kalau misalnya Direktorat Sektor Bappenas itu bisa langsung di-tick gitu ya, dicentang di di tempat rekap RK. Itu yang pertama. Yang kedua terkait input usulan. Seperti yang Pak Didi juga sepertinya sudah terinfokan kalau misalnya untuk input usulan itu hanya input yang memang ada di referensi ya Pak. Jadi dan itu memang sudah disepakati sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk ganti referensi itu memang sudah ganti referensi itu maksudnya ganti ubah di data referensinya gitu ya, tambah kecamatan gitu tuh emang nggak bisa gitu. Maksudnya kemarin sih kesepakatannya seperti itu ya Pak dari KKSDA-nya gitu. Dari situ. Jadi kemarin yang Underpagu itu kesepakatannya kan dibagi rata secara proporsional. Nah, kalau di Krisna itu bisa dimungkinkan untuk tambah data ataupun copy from hanya untuk daerah-daerah yang pertama ada lambang DPR-nya, kedua yang masih Underpagu, total approve dan stoknya. Itu. Lalu selanjutnya terkait editan referensi ya Pak. Ada yang salah nomenklatur KTH gitu-gitu kan ya Pak. Untuk yang kesalahan nomenklatur KTH itu sudah kami tindak lanjuti sebelum setelah surat yang dari KLHK bersurat itu dari KKSDA juga sudah bersurat ke kami dan sudah kami tindak lanjuti untuk perubahan-perubahan typo-typo di KTH. Namun memang untuk perubahan nama kabupaten, misalnya kemarin itu contohnya ada di Tidore Kepulauan kalau nggak salah, itu di provinsi Maluku Utara, itu kan kemarin masih lagi dicek lagi sama Mas Firman. Jadi itu karena berubahnya itu nama kabupaten kota, itu jadi takutnya nanti entah bermasalah di data referensinya atau seperti apa. Mungkin ini juga Mas Firman mau ngejelasin update-nya gimana gitu. Mungkin itu sih Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Tami. Itu saya kira diberikan angin segar sama Mbak Via. Ya, sepakat saya. Jadi memang hanya detail referensi sudah disepakati. Kayak ada beberapa, kalau nggak salah Tanti rekap kok Mbak. Ada beberapa yang belum ditindaklanjuti, nanti mungkin rekap aja, nanti minta Tanti dikoordinasikan dengan Tanti. Monggo Mas Firman, ada tambahan? Atau Pak Gusdi, Mas Irfan silakan. Oke, izin Pak Gusdi, Pak Didit. Ya, memang untuk ubah nomenklatur referensi itu sudah bisa dilakukan, Pak. Bisa dilakukan. Yang belum itu adalah ketika referensinya berubah wilayah. Jadi di referensi itu ada field ya, ada field kode, nama, kemudian wilayah mana referensi itu berada. Yang masih kami cek kembali ini adalah ketika referensinya diubah wilayahnya. Nah, nanti kalau memang sudah bisa fiturnya, nanti kami update kembali. Mungkin itu laporan kami, Pak Gusdi, Pak Didit. Terima kasih. Ya, Mas Firman, memang kalau kami kan ini contoh kasus untuk yang menu KTH ya. Sebagai data referensinya adalah nama KTH. Tapi di dalam di Krisna kan juga mencantumkan kecamatan, kabupaten dan provinsi. Nah ini detailnya sudah benar. Cuma yang salah adalah lokasi kabupatennya. Mungkin typo atau apa saya nggak tahu nih. Mungkin kalau bisa diperbaiki, mungkin teman-teman ini ketakutan aja sih terkait dengan proses post audit itu aja sih Mas. Nanti kami bantu terkait dengan itu. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian atau ada komentar, silakan. Mas Budi. Boleh kan? Masuk kan? Monggo silakan Pak Mas Govi didorong videonya. Siap. Maaf kan saya lagi belum dandan saya jadi mohon maaf.
Ini Pak, saya mau nanya, itu mungkin tadi simulasi Krisnanya belum dicentang kali ya, yang tanda tangan Bappenas, jadi itu mungkin sehingga belum muncul. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, iki temenan iki, aku berapa kali ikut penelitian yang kayak gini tuh, masih ada saja daerah yang kadang memang terlewatkan itu data dukung Bang. Jadi gimana Bang bagusnya Bang? Ya mungkin kita kasih kesempatan sekali lagi mungkin ya. Itu aja Bang, makasih Bang. Siap, 86. Terima kasih Mas Bovi. Kalau data dukung nanti kita bicarakan teknis lah. Monggo, ada komentar? Ya, kalau Iya mungkin simulasi Krisnanya tadi yang tanda tangan itu bisa diulang lagi. Ya maklum Bang Agus, maksudnya masih ada kawan-kawan yang baru di sini Bang Agus. Jadi sama-sama kita siap. Diulang dari awal Pak Hulpi. Tolong di yang sebidang LH saja Mas. Bukan yang tanda tangan aja. Yang tanda tangan aja Bang. Contoh yang pakai Bappenas. Yang tiga-tiganya, jadi tiga-tiganya. Kayaknya pernah, tapi mudah-mudahan kita sudah islah. Saya dengan Pak sudah islah lah. Kita memulai dan kita juga yang mengakhiri seharusnya. Yang ditandatangan saja. Dari yang draft. Usulan RK. Mantap, ya betul. Oke. Ada tanda tangan. Yang ini minta ada tambahan satu ya, Bappenasnya. Berarti harus di-lock dulu daerahnya. Daerah di-approve, dikonfirmasi, di-lock, lock, baru kita lock. Iya, satu lagi Pak Gusdi dan Mas Ervan di sini kan karena kesepakatan kami dengan teman-teman KKS dengan teman-teman sektor Bappenas, terutama sebidang LH ya, kami karena RC dan data dukung itu dipersiapkan daerah Temin 1, kami punya kebijakan bahwa kita optimalkan terhadap pagu alokasi fisiknya. Jadi untuk kegiatan penunjang, kami lebih meminta untuk teman-teman daerah dialokasikan dari APBD. Nah, itu sudah kita informasikan dari sejak penilaian awal. Nah, apakah dana penunjang dari APBD itu perlu dilakukan catatan atau upload di Krisna enggak, Mas Gusdi atau Mas Ervan? Iya. Kalau sepemahaman saya, kalau itu dari APBD tidak kan ya Pak, karena kan yang kita catatkan kan ini yang dari ini ya, yang dari apa namanya, yang dari DAK-nya ini. Gitu. Okay. Nah tapi tapi menurut saya sih perlu ada semacam ini kali ya, semacam biar maksudnya komitmen gitu ya, komitmen bahwa daerah itu memang menganggarkan hal itu gitu. Jadi nanti di lain apa namanya di waktu yang akan datang tuh misalnya tidak mengeluh karena tidak ada dukungan data penunjang gitu istilahnya. Ya. Nah itu mungkin kalau menurut saya sih, saya nggak tahu apakah perlu dibuatkan di BA tersebut, yang tadi BA manual tersebut atau seperti apa. Tapi kayaknya kalau di Krisnanya sih enggak ya, karena nanti juga bisa berpengaruh ke nilainya, malah jadi aneh. Oke. Jadi yang pasti satu, kami sudah ada surat pernyataan kepala daerah Mas Ervan untuk kita kesanggupan minimal sekda ya untuk kesanggupan untuk menyediakan dana operasional dan dana pembelian serta penunjang dari APBD itu sebagai bentuk komitmen Pemda. Yang kedua mungkin kami juga memberikan catatan di BA manual karena di sana ada teman-teman Bapeda sebenarnya. Kami mengundang Bapeda dan OPD dalam forum pembahasan DES. Terima kasih ya masukannya Mas Ervan. Mungkin kita butuh menu upload aja Pak Gusdi, mengupload dokumen yang tanda tangan tadi waktu sinkron Pak. Apa namanya yang bisa pilihan tanda tangan bareng Bappenas itu yang disinkron yang kami siapkan. Iya, mohon maaf. Ternyata saya keliru sama sinkron. Iya. Nah, seingat saya sih RK nggak ada. Nah, ini saya pengen
bareng-bareng. Terkait dengan tambahan tanda tangan. Kemungkinan sih upload saja lebih. Nah, kalau gitu kita diberikan menu upload BA manual, Pak Gusti. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada komentar? Ngomong ada para guru-gurunya di sini. Ada ditanyakan terkait pembahasan DES. Kemarin ada permasalahan di DES Kehutanan. Ini teman-teman di DES LL lebih seru lagi karena jumlah daerahnya lebih banyak. Dan permasalahan lebih kompleks karena ada aspirasi juga. Silakan monggo Bapak Ibu. Cukup dari saya. Ya, silakan Mas David. Yang lain? Cukup dari saya, Pak. Monggo Mbak Ana, teman-teman Bappenas, Mas Denny, Mbak Ana, Mas Budi, mewakili Pak Erik. Dari saya sementara nggak ada, Mas. Tadi Ya. aku ngobrol sama Mas Budi dulu, nanya-nanya prosesnya. Ini soalnya baru tune in lagi kan. Nah ya, turun gunung Mbak Ana, kita tunggu. Iya. Makanya ngikutin dulu. Mau nanya langsung, nanya dulu dah. Japri dulu, takutnya udah diproses. Udah berproses kan. Jadi ngikutin dulu aja. Yang pasti lebih kompleks Mbak Ana daripada Krishna Renja. Iya, makanya aku, waduh, ini diklikin satu-satu baru nanya Mas Budi. Buset dah. Kabupaten kota loh. Nah, disitulah seninya ngurusi DAK. Iya. Seru lah, ada Mas Didi sama Pak Erik aman lah. Pusing, Mbak. Monggo, silakan. Yang lain, Mas Ari, ada pertanyaan? Bu Mela? Pak Ojat, silakan. Ada masukan atau pertanyaan? Nggak ada, Pak. Mungkin Pak David coba. Sambil praktek kayaknya nih. Udah dipraktekin tadi, udah dipraktekin sama Mas Firman. Monggo Pak Ustadz. Lanjut. Mas Budi? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada, Mas. Oke. Kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan. Udah clear teman-teman? Siap, sudah. Oke, mungkin gitu. Terima kasih atas kesempatan Pak Gusti, Mas Ervan, Mas Firman, Mbak Tami, Mbak siapa lagi nih, Mbak Pia, ada Mbak Okta, Mbak Ana, dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon izin mengganggu waktunya ini. Memberikan pencerahan kepada kami untuk mengingatkan kembali terkait staging dari mekanisme penetapan RKDAK karena ada banyak teman-teman yang baru di sini yang tidak belum mengikuti mungkin ya, belum mengikuti proses RKDAK. Mungkin kami mohon supportnya Bapak Ibu dari teman-teman PD dan teman-teman Sisdur terkait proses ini mudah-mudahan lancar sampai akhir. Salah satu lagi kalau nggak salah saya pengen tanya deadline-nya tanggal berapa ya Mas Ervan terkait dengan penetapan RK? Deadline-nya kan kalau pembahasannya sampai tanggal 4 ya Pak ya? 4 ya. 4 Desember. Kalau signing dari teman-teman daerah sampai tanggal 18 Desember. 18. Teman-teman KL itu sampai tanggal 31. Tapi ya mungkin bagusnya. Nah, tapi cuman bisa dilakukan di fase ini juga masih bisa dilakukan gitu Pak. Jadi daripada nanti mengganggu long weekend kan. Ya enak ya Pak ya. Selalu mengganggu kayaknya. Selesaikan saja lah. Selalu mengganggu. Lebaran juga diganggu. Gitu ya. Waduh. Banget. Udah dananya sedikit tapi ngurusnya kok ribet banget gitu loh. Iya, 1% loh saya cuman. Iya betul. Siap pada tuh kita ada masukan untuk perbaikan perencanaan ke depan, kami persilahkan Pak. Oke siap. Pak Rudo sudah khatam ya, beliau sudah senang di sana. Tidak lagi. Iya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada masukan dan pertanyaan, kami cukupkan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman PD dan Sisdur yang sudah berkenan memberikan pencerahan bagi kami. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mungkin kami akan sering mengganggu Bapak Ibu sekalian apabila ada permasalahan terkait Krishna dan sebagainya.
kami cukupkan forum ini. Kami mohon izin teman-teman Direktorat LH Bappenas dan teman-teman Biro Perencanaan KLHK bisa tinggal dulu karena mungkin kita akan membahas secara teknis terkait dengan pelaksanaan RKDK minggu depan. Kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat sejahtera kita semua. Selamat sore Pak Didit. Terima kasih semuanya. Siap. Pak Didit saya di kantor nih Pak. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Pak Lucy, terima kasih. Ini aspirasi dari Pak Kulfi kemarin bisa ditampung nggak Pak Didit? Nggak ada aspirasi. Saya izin dulu itu Pak Didit ya. Siap. Ya, makasih. Mohon izin teman-teman Bapak Ibu sekalian. sama teman-teman Biro Perencanaan bisa jangan live dulu. Kita lanjutkan. Mau dikasih snack ya Pak Didit ya? Iya, di sini kalau di rumah sih enak snacknya ada di sini no. Kemarin aspirasinya kering kerontang. Nah, ini satu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oh, buat piye? Kering Pak sini Pak Edi. Waduh. Snacknya dulu baru ngikut nih. Snacknya dulu baru ikut nih. Direvisi, snacknya direvisi deh. Snacknya piye iki? Panas lagi ruangannya. Penanggung jawab 2 ada Pumela. Panas kenapa Pak Edi? Nggak ada snack. Penanggung jawab 3 ada. Penanggung jawab 3 sama Mas Ragil nggak ada ya? Ada diwakili Pipin. Ada Pipin. Diwakili Pipin tadi kata Pak Ragil. 4 Arianto. Toh, kok isora toh? Selasa Rabu ke Bogor. Walah. Online lah. Karena pembahasan SBSN nih. Ya wes, Kulfi iso ya. SBSN bukannya di Bulala. Iya, tapi diminta ikut juga. Nah, kan sama dengan tempatnya PA kan, kalau PA ada acara saat harus mendukung semua gitu kan. Sama ini juga. Tak SK kan toh. Sama sudah ada SK-nya juga. Itu ya, Gi. Mas Budi mohon izin. Ini Mas Budi mana nih? Berarti Mas Ari lebih mendukung FP daripada PA itu Mas. Iya. Mas Budi. Mas seperti itu. David nih pasti David nih. Di dalam air itu. David nih pasti nih. Masuk Mas. Sorry baru bisa masuk. Sorry. David. Bukan aku itu. Ini aku. Oh. Negatif terus, mikirnya negatif terus. Tadi adanya cuma Ade, nggak ada David. Mohon maaf ya. Kulfi Kalwani, Ade Kalwani namanya. Iya, adanya Ade bukan David tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari Direktorat LH Bappenas dan Bapak Ibu dari Biro Perencanaan KLHK, kami mohon bantuannya lagi untuk pembahasan daerah sub bidang LH mungkin akan lebih seru lagi karena jumlah daerahnya lebih banyak, terus permasalahan lebih kompleks lagi. Mungkin nanti seperti kemarin kita basisnya adalah kertas kerja hasil sinkron yang akan kita pakai nanti seperti kemarin. Kok nggak kelihatan ya? Apa lagi? Oke. Nah, ini matriks yang kemarin yang hasil sinkron. Nanti mungkin akan ada satu lagi, ini tinggal saya geser. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan konfirmasi terhadap daerah terkait dengan volume. Kalau yang LH relatif tidak ada perubahan volume. Karena memang hasil sinkron dia relatif lebih sama dengan alokasinya. Mungkin ada beberapa daerah, nanti dicek aja apakah ada perubahan volume atau tidak, ada perubahan unit cost atau tidak. Yang pasti mungkin ada pergeseran ya. Ada beberapa teman daerah yang secara tidak langsung sudah mengusulkan pergeseran. Jadi dimungkinkan dilakukan pergeseran antar rincian menu dalam satu menu. Nah, mohon nanti Bapak Ibu menjadi patokan. Jadi apabila ada pergeseran, contoh ini di mana nih ya? Yang banyak tempatnya David ini. Kalau enggak tempatnya siapa ya? Oh, ini aja.
Kota Magelang. Jadi nanti kalau ada pergeseran, teman-teman daerah mengusulkan pergeseran volume di antara rincian menu yang sama, silakan dilakukan approval. Jadi dengan catatan teman-teman daerah setelah kita melakukan perbaikan di kertas kerja, nanti dimintakan teman-teman daerah untuk menyesuaikan di dalam Krisna terkait dengan volume, unit cost dan lain sebagainya. Nah, unit cost ini mungkin ada beberapa, nanti tolong dicek terkait dengan kepatutannya. Jadi kalau yang kita jadikan acuan adalah standar teknisnya. Untuk mungkin motor roda sampah kapasitas ini yang jadikan acuan. Jadi ini kalau masalah merek silakan, yang penting perubahan unit cost tidak terlalu berbeda signifikan. Mungkin sudah kita berikan afirmasi terhadap teman-teman daerah timur, kita sudah menaikkan unit cost-nya, tapi masih dimungkinkan dilakukan pergeseran antar rincian menu dalam satu menu yang sama. Nanti silakan diberikan keterangannya apa, ini decision-nya seperti apa, dilakukan. Jadi yang kita nilai hanya status yang usulan approve dan nanti teman-teman yang discuss. Nanti di-reject, silakan di-reject, diberikan catatan keterangan yang clear. Mungkin nanti ke depan bisa diberikan unit cost volume yang disetujui berapa, terus berapa yang volume yang ada di Krisna berapa, yang disetujui berapa. Nanti sudah mohon Bapak Ibu sekalian sudah membaginya kepada tematik-tematik yang bersangkutan. Ada tematik ekonomi, untuk stunting dan sebagainya. Ini juga untuk on-limo juga ada. Jadi maksimal kalau on-limo, maksimal alokasi per unitnya adalah 1,3 miliar. Itu all in alat beserta bangunan pelindungnya. Sedangkan untuk alat lab sudah dibagi, itu ada masing-masing alokasi pagunya dan sudah ada rincian komponennya. Nanti silakan dicek, nanti kita berikan kertas kerjanya. Terus ada beberapa aspirasi DPR, nanti saya pull di tempat saya aja deh untuk memudahkan, jadi Bapak Ibu tidak nanti akan saya pull di D1 untuk pembahasan aspirasi DPR. Mungkin itu satu lagi terkait dengan dana penunjang, itu sifatnya opsional tapi memang tidak kita obral. Jadi memang kita sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan dana penunjang dari APBD karena kegiatannya hampir praktis, hanya kalau kegiatannya hanya pengadaan barang dan jasa mungkin tidak perlu menggunakan dana penunjang maksimal 5%. Mungkin kepada teman-teman, dan sebenarnya juga untuk yang bangunan fisik seperti PDU dan bank sampah itu sudah selesai dilaksanakan di Timen 1 terkait dengan perencanaannya. Jadi sebisa mungkin diarahkan kepada teman-teman daerah untuk dananya dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan fisik. Jadi untuk dana penunjang akan dialokasikan dari APBD. Terus nanti juga setelah dilakukan pembahasan, poin-poin penting catatan mohon dicatat di berita acara yang manual. Nanti berita acara manual itu ditandatangani oleh penanggung jawab dari Bappenas, di sini Pak Erik, penanggung jawab dari KLH, di sini saya yang berlaku, dan pembahas masing-masing des, dan juga perwakilan dari teman-teman Bapeda dan OPD. Untuk mempermudahkan mungkin langsung diminta saja tanda tangan elektroniknya bisa kita cantumkan di BA dan mau nanti di-share BA dan juga kertas kerja yang setelah kita sepakati. Jadi nanti tolong teman-teman host dipotong saja kertas kerjanya. Yang selain daerah itu di-hide supaya tidak menginginkan teman-teman daerah. Mungkin itu sedikit teknis pelaksana dari nanti Selasa dan Kamis. Mungkin karena heavy-nya agak banyak, saya minta bantuannya Pak Jarojat, bisa membantu dari Des 2 Pak Jarojat. Ini permintaan khusus ini dari pengampu BA29. Saya mohon bantuannya Pak Darajat. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah paham? Teman-teman LH Bappenas sepakat dengan konsepnya Mbak Ana, Mas Denny, Mas Budi, Mas Priyo mana? Ada masukan? Mas Ari silakan. Enaknya gimana? Mas Didit. Oh silakan, Mas Budi. Mau nanya sih sebenarnya kan aku baru terlibat di data tahun ini. Jadi inti dari penetapan RK itu kan sebenarnya kita menanyakan lagi final check lah ya, final check kesiapan daerah dari hasil sinkron kemarin. Itu kan ya, tapi masih dimungkinkan ada perubahan volume dari masing-masing
rincian menu, gitu kah? Atau bagaimana? Yang pasti satu sebenarnya basisnya adalah sinkron ya. Hasil kesepakatan sinkron ada beberapa Kertas kerja kemarin itu. Ya, kertas kerja kemarin ada beberapa daerah yang memang belum menyanggupi dari readiness criteria dan data dukung. Mereka kita berikan dispensasi dengan membuat surat pernyataan kepala daerah. Tugas pertama adalah mengecek readiness criteria yang memiliki kesanggupan teman-teman daerah. Nanti saya share BA sinkron seluruh daerah. Nanti patokannya adalah BA sinkron tersebut. Jadi apa-apa yang dicatatkan di dalam BA sinkron nanti bisa dilakukan cek terhadap kesiapan teman-teman daerah. Itu yang pertama. Kedua, perubahan ini memang tidak kita obrol, Mas. Tapi kita berikan secara selektif ya kepada daerah memang pengen melakukan perubahan dan kita harus punya reasoning yang jelas kenapa dia berubah. Contoh mungkin ada beberapa daerah banyaknya di kontainer sampah atau di kontainer sampah, Mas. Jadi anggaran tidak mencukupi. Memang harga pasarnya sudah naik, apalagi pandemi ini kan ternyata harga-harga semakin naik. Nah, itu boleh mereka melakukan perubahan unit cost dengan dasar ada spesifikasi harga pasar atau ada SK Bupati atau gubernur terkait dengan unit cost. Mungkin itu, Mas Bud. Oke, siap. Ada masukan, Mas Bud? Monggo. Subject to discuss ini, Mas. Ini sebenarnya hanya kita buka secara selektif bagi daerah memang yang ingin melakukan perubahan. Artinya prosesnya lebih simpel dibandingkan sinkron kemarin nggak? Ya, lebih simpel, hanya mengkonfirmasi hasil sinkron. Oke. Konfirmasi hasil sinkron. Jadi terkait dengan data dukung dan readiness criteria yang belum dipenuhi pada waktu sinkron. Kan kita sepakat nih, kita memberikan dispensasi sampai pada penetapan RK. Nah, ini kita tagih kepada teman-teman untuk melengkapi data dukung. Nah, mungkin monggo kesepakatannya masih kita berikan dispensasi sampai pada waktu penetapan RK atau kita langsung strike pada waktu des nggak ada data dukung, otomatis kita discuss yang nantinya akan menjadi reject. Kalau aku sih cari mudah langsung strike gitu aja, biar nggak ngecek lagi. Kalau Mas Didit gimana? Monggo nih. Masalah gini, Mas, teman-teman Bapeda itu belum melakukan konfirmasi daerah. Jadi pada waktu des, ini kasus di Hutanan ya. Pada waktu des itu jadi teman-teman tuh belum melakukan perubahan volume dan sebagainya, belum melakukan konfirmasi. Jadi kita belum bisa mengeksekusi. Tapi mungkin kalau apa kita dorong, jadi pada waktu des itu sudah fix ya, mereka sudah melakukan konfirmasi dan log usulan, sehingga kita pada waktu des sekalian outputnya adalah RK yang kita yang sudah kita tanda-tangani kedua belah pihak, jadi clear di situ. Monggo. Ini subject to discuss, Mas. Prinsipnya kita ngikut KLHK aja, Mas. Itu yang Mbak Ana ya? Kita sama-sama mitra. Iya, mitra. I know. Ya, aman. Mitra. Kalau saya sih kemarin di Hutanan kita sepakat dengan teman-teman KKSDA, kita berikan tenggat waktu 1 minggu, Mas. 1 minggu bagi teman-teman mungkin ada beberapa yang tanda tangan bupatinya belum atau DP-nya belum disahkan. Jadi memang kita agak sedikit slack tapi memberikan kelonggaran 1 minggu saja. Tapi bagi daerah yang siap ya sudah. Pada waktu des kita langsung nanti outputnya adalah RK yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu menjadi dokumen akhir dari proses perencanaan DAK. Saya mungkin gitu, Mas Bud. Di waktu seminggu artinya nanti tertangan dokumennya nanti atau gimana? Ya, nanti kita cek lagi Mbak Ana. Oh gitu. Kita cek kalau mereka sudah melakukan upload ya udah kita approve. Mereka sudah konfirmasi berarti kita tinggal approve. Jadi mereka itu bisa, jadi daerah sajinya itu daerah bisa melakukan duluan, bisa melakukan konfirmasi, bisa melakukan log dan bisa melakukan upload tanda tangan. Jadi kita di endingnya nanti. Oke. Oke, gitu. Wah, saya senang banget ada Mbak Ana nih. Oh beneran Mbak, kita seok-seok ini, nggak ada orang yang lain. Hanya tuh Mas Budi sampai putus. Aku sampai mutong Mas Didit, Mbak. Enggak deh. Ya, Mas, tapi gimana lagi? Enggak, canda, Mbak.
Oke, satu lagi teknisnya. Kita terbagi dalam 4 desk nih Mas Budi dan Mbak Ana. Kamu mungkin minta perwakilan dari teman-teman Bappenas minimal 2 orang per desk. Oh, 2 orang per desk. Kalau nggak minimal 1 lah. Karena kan ini bersama-sama nih kita. Kalau bisa Tanggal 17, 19 itu ya? ya. Kalau kemarin kan kita udah masing-masing orang 1 per desk. Jadi kita bahas bareng-bareng lah. Kalau bisa lebih banyak lebih baik tuh. Kan Itu online semua ya besok gitu? Gimana Mas? Online. Gimana? Online Mas. Ya, karena ini virtual kan, jadi nggak perlu effort untuk datang ke tempat. Ya, oke lah. Ya, nanti tinggal Nanti kita laporkan ke Pak Erik siapa yang di ini assign ke situ. Iya. Pak Erik 1, Pak Erik 2, Pak Erik 3, Pak Erik 4 itu Pak Erik. Mas Budi 1, 2, 3 apa? Kayaknya kalau 2 jangan ini Mas, jangan berlebihan Mas, jadi 1 aja dah. Alhamdulillah tuh kalau ada orang dari FH. Tapi 1 online ya, 1 ikuti proses ya. Iya. Tapi jangan sampai 1 cuma nongol namanya doang. Pusing saya. 1 jadi terlibat langsung, 1 juga kita ikut bareng-bareng membahas, terutama terkait ini kan target RKP juga ya. Jadi 1 aktif, kalau 1 terlibat aktif, kalau daripada 2 nggak ada yang terlibat, nggak aktif sudah pusing juga saya. Ini Mas. Iya, yang ngikutin kemarin ya Mas Budi ya. Jadi ngikutin. Hampir semua ngikutin Mbak Delha, Mas Triono, Mas Denny, Mbak Risna. Soalnya nggak mungkin. Aku cuman touch up di akhir aja ngerapin kertas kerja sama Mas Didit itu. Ya, berarti bisa semua lah. Ya bisa Allah. Anggi, ya kan? Asal jadwalnya nggak bentrok aja. Ya. Iya, soalnya akhir tahun Mas kan udah ngerapat semua nih. Ya, yang penting gini, nanti bisa saling gantian lah. Yang penting penanggung jawab desk di LH ada dan dari KLHK ada. Kalau KLHK pasti ada. Nanti penanggung jawab dari desk. Harusnya kan dari kami juga. Nanti mungkin seperti itu. Ini Mas Angga ini dari LH ya? Oh, Angga yang kemarin ya. Mas mulai hari Selasa atau Senin, Mas? Selasa jam 8. Oh, oke. Langsung per desk kita. Ada pembukaan dan sudah langsung pembahasan per desk. Oh ya, satu lagi. Karena daerahnya cukup banyak, Mas Budi dan Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan masing-masing daerah 30 menit. Jadi masing-masing daerah kita berikan waktu 30 menit untuk pembahasan desk. Apabila tidak lebih dari 30 menit, mereka kita alokasikan waktu di hari ketiga. Kalau apabila dalam desk itu nggak selesai, nanti mereka kita bahas lagi di hari ketiga itu ada alokasikan waktu. Pokoknya yang tidak ada jadwal daerah berarti itu alokasikan waktu cadangan untuk melakukan pembahasan lanjutan. Mungkin kasusnya teman-teman daerah belum melakukan konfirmasi dan lain sebagainya atau bapedanya nggak ada. Nah itu mungkin menjadi masukan di hari ketiga. Jadi memang tolong nanti timekeeper ya dari masing-masing host bisa mengingatkan jadi pembahasan daerah maksimal 1,5 jam per daerah. Gitu ya. Ada masukan Bapak Ibu sekalian silakan. Mas Didit cuma nanya aja sih. Ini pagu alokasi per daerah ada perubahan nggak Mas? Mas Didit malah hilang. Kayaknya enggak, Mbak. Ya, kalau nggak ada kan kemungkinan perubahan data dukungnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Enggak. Kayak yang kehutanan kemarin. Ya, kalau kehutanan kan karena under pagu ya. Jadi kita agak repot. Kalau yang ini kan pagunya relatif mungkin ada perubahan angka kritiknya aja sih, Mbak. Oke, terima kasih informasinya. Pertanyaan lain? Jadi tinggal ngecek ini aja, surat-suratan paling. Ya, surat-suratan. Surat-suratan, Mbak. Ojat. Jadi, monggo silakan. Ya. Kalwani. Kalwani siapa? David ini. Jadi Kalwani siapa itu? Yuk, gimana? Jadi masih ada kemungkinan untuk perubahan volume ya, Mas ya. Tapi jangan diobral. Mentang-mentang nanti kampung halamanmu diobral, moh. Tanyakan kenapa terjadi perubahan volume.
tanyakan alasannya apa. Jadi tetap pada asas kepatutan dan kemanfaatan, alasannya kenapa. Ya, pastilah. Orang ASN harus kulakukan itu. Nah, kalau memang dia melakukan karena perubahan harga pasar, minta buktinya mana. Oke. Jadi bagaimana kau bisa meyakinkan kalau seorang cewek mau dilamar gitulah. Kamu harus bisa meyakinkan lah dengan bukti dan keseriusan. Amin. Kasih aja, kasih. Tapi jangan dijadikan modus untuk cari modal ya, Bro. Jangan kabur kalau lagi nelaah ya. Mas David, saya mohon bantuannya. 1, jam 8 on time. Des sudah buka. Mau tidur di kantor silakan, di gazebo juga boleh. On time. Tolong laporkan hasil Zoom ya, Mas David ya. Jangan bercanda, ada Mbak Ana, ada teman-teman Ella. Monggo, ada masukan lain Bapak Ibu sekalian? Mas Kulfi, Bu Mela, Pak Edi, silakan. Akbar. Oke, Mas ya. Saya kira cukup ya. Maghrib. Oke ya, Bapak Ibu. Mana si Akbar? Selesai ya. Nah, Mbak Ana, cukup? Cukup? Cukup, Mas. Oke, Mas Budi. Cukup, Mas. Saya minta listnya Mas Budi ya. List perwakilan teman-teman LH Bappenas di masing-masing desk. Nanti saya akan share ke kertas kerja sama BA manualnya. Nanti ada linknya juga. Kamu minta bantuannya Mas Budi ya. Saya sampaikan ke Pak Erik, Mas. Nanti beliau yang ini. Jadi tugas Pak Erik siapa nanti. Oke. Siap. Mungkin gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada tambahan masukan atau pertanyaan, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan mohon maaf mengganggu waktu sorenya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap waras. Sih sekali. Ngeteh. Itu Mas Kulfi sama Bu Mira satu tempat ya? Ini Bu Ani Melani kemana? Ani Melani. Itu Bu Mira sama Mas Kulfi satu tempat. Yes. Mandi. Oh, siapa bilang mandi? Satu tempat Bekasi. Ya, mandi. Oh ya. Mandi sama siapa, Pak Ojat? Belakang. Warga Bekasi bersatu. Bro, aku minta tolong ya, Bro. Saya izin ya. Siap. Saya David Huta Barat izin ya. Siap. Mas Maghrib dulu, live dulu ya, Mas Dit ya. Ya, makasih Mbak Mira. David Huta Barat kok jadi lembut banget suaranya itu David Huta Barat. David Huta Barat Wibowo. Mi Aceh mau nggak Mubi? Liv mau makan marangi dulu ya. Ya, saya mau makan mie Aceh dulu ya. Ini dari. Ayo Mas Didit makan marangi. Marayopo gue. Makasih ya Bu Mel udah izin WFH jadi nggak makan mie Aceh. Kul, kamu bisa kan Kul? Kul. Insya Allah. Oke. Emang masih? Ini cash and carry loh Kul. Hah? Mas, aku mohon izin Mas, pamit duluan ya. Oke, siap. Selang, itu disesuaikan ya karena orang-orang Bappenasnya beda. Siap. Oke, siap. Jangan lupa anunya Mas, dikirim ke teman-teman snacknya. Oh, siap. Dari Gina nanti tak telepon. Virtual. Di kantornya teman-teman ya. Oke, makasih ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.